الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطانه الوالي برهانه الممسد في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجد وعظم شأنه خلق خلقا حكمة وطى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلق وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتصرت آثار شرفي في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بتراب تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قل يا عليم أنت العظيم قد همنا هام العليم وكلها من همنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه وسلم. الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة دردان حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب خيفة الله على هذا العجيب. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف كم سما كم سما كم سما ضاع البلد يا عيني قلبا وقلبتنا يا جل يا جل يا جل أشرق يا عيني أشرق زادنا يا جل
غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى في الحسن أعلى مقامي وتناهى في مجده وتعالى لاحظه العيون فيما استنده بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه فوق بما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما ينجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه انتشر منه في العالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan pembacaan maulid kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kami akan membacakan kitab Asy-Syifa fi Ma'rifati Huquqil Mustafa. Di dalam kitab Asy-Syifa fi Ma'rifati Huquqil Mustafa, kula jenengan hukumipun wajib mencintai mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita belum dikatakan orang yang imannya sempurna dikala kita masih belum bisa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita melebihi diri kita, melebihi keluarga kita, dan juga melebihi harta benda kita. Terus mahabbah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika hukume wajib. Kenapa? Sebab kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iman kita tidak akan sempurna. Terus nek ati kula jenengan kok mboten mahabbah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti iman kula jenengan dereng kelebu sampurna. Kira-kira teng mriku wis padha sempurna napa dereng iman? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bahkan mayoritas dereng sampurna. Pilihin nomor siji, nomor siji. Sebab teng mriki dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ketika kita cintanya masih belum bisa melebihi cinta-cinta yang lain daripada kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman nom kula jenengan nek dikokon karo pacare udan-udan kon apel mangkat. Mangkat napa mangkat? Tapi nek ana selawatan gas napa gas? Muga-muga pun imbang, nggih. Kalau demikian berarti sudah imbang. Tapi kalau kita sholawat ora gaspol, tapi kon apel malam minggu gaspol, berarti niki cinta kita masih kalah. Belum mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu majelis rutinan Syekh Harmania anak cabang Kecamatan Brono niki adalah majelis belajar kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini bersama-sama belajar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan onten sahabat niku takon nopo? Mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan datang hari kiamat wahai Rasulullah? Ono sahabat takon kapan datangnya hari kiamat. Yang kula jenengan karepe kan ora cepet-cepet kiamat. Tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini justru bertanya kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kapan? Kiamat niki ono loro. Ono kiamat sughra, ono kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat setiap manusia pasti akan menjumpainya, yaitu ajal kematian. Niku jenenge kiamat sughra. Kabeh teng mriki calon-calon camat, calon mati. Itu kiamat sughra. Tapi yang ditanyakan sahabat ini adalah apa? Kiamat kubro, hancurnya alam semesta, hari pembalasan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah balik bertanya, sahabat bertanya, tapi Rasulullah balik bertanya. Sahabat bertanya kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah bertanya balik. Jadi kadang-kadang kalau jenengan niki ada pertanyaan tapi sebelum menjawab tanya balik dulu. Tanya balik. Rasulullah tanya baliknya bagaimana? Bekalmu apa? Sangumu apa kok takon dina kiamat? Apa amal solehmu ki wis akeh? Apa ngibadahmu kuwi wis akeh kok sliramu takon hari kiamat? Jawab sahabat, apa saudara-saudaraku? La ya Rasulullah, saya tidak punya amal salat yang banyak. Saya tidak punya amal puasa yang banyak. Saya tidak punya amal ibadah yang banyak, tapi bekalku adalah hanya mencintaimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seperti ini bagaimana jawabannya Rasulullah? Kata Rasulullah, cintamu kepadaku cukup engkau akan dikumpulkan bersamaku kelak di hari kiamat. Allahumma Masya Allah lah. Niki jenengan modal seneng karo Kanjeng Nabi ngoten mawon nggih. Kadang-kadang canom wis rada blulet ngono wis penting seneng Kanjeng. Niki gua hadis niki, amalku enggak banyak ya Rasulullah, tapi bekalku menjelang hari kiamat, bekalku untuk menghadapi hari kiamat adalah kecintaanmu padaku. Kecintaan kula jenengan dateng Kanjeng Nabi, benjing muga-muga dadosake slamet kula jenengan kumpul karo Kanjeng Nabi. Wis direwangi rek canom mami dulur-dulur kuwadhe kabeh muga slamet dina akhirat. Gelem kumpul maju sholawat sampean mangkat niki. Jangan pandang Anda berangkat sholawat ini yang memandang adalah cewek-cewek Anda semuanya. Ya mungkin cewek-cewek Anda memandang, oh sungguh solehnya calon pacarku.
Sehingga ceweknya mengatakan, aku mencintaimu karena Allah dan aku mencintaimu karena kau mencintai Rasulullah. Jos, ono pra cowok sing kaya ngono. Rasih. Jadi cewek yang kudu koyo ngono, aku mencintaimu karena Allah dan karena kamu mencintai Rasulullah. Itu insya Allah calon-calon istri yang solihah yang akan membawa ahlul jannah. Allahumma. Oh, ketika bekali nanti jangan nama senang kalau kaji Nabi. Bukan Anda hanya dipandang oleh cewek-cewek Anda, habibah Anda, tapi Anda juga dipandang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma. Umatku yang kecil-kecil, yang biasanya ngekim FF di malam hari, sehingga masyhur dengan kata-kata bocil FF, bocah cilik FF. Tapi di saat ada majlis pembacaan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kau hadir di majlis itu, aku melihatmu wahai saudaraku. Niki kula jenengan hadir ning majelis kados niki insyaallah dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku masyaallah piyantune sungguh istimewa. Tidak ada orang yang lebih menyayangi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu menyayangi umatnya lebih daripada orang tua menyayangi anak-anaknya. Bayangkan seperti apa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong tua kula jenengan pun seneng kali kula jenengan, tapi Rasulullah melebihi itu. Kasih sayang orang tua kita kalah dengan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong tua niku paling mikir kira untuk sayang nek isih cilik disayang bali. Wis rada belut kaya niku wis weruh wis bebel. Apa maning wis tambah gede. Itu kasih sayang orang tua sedikit-sedikit akan luntur. Tapi lihat kasih sayang Rasulullah. Rasulullah SAW kasih sayangnya, kata Rasulullah dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan, kelak aku akan berdiri di depan Siratal Mustaqim untuk membimbing umat-umatku agar selamat di jalan Siratal Mustaqim. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba kanjeng Nabi li mikiri kula jenengan ke dunya akhirat kan. Dipikirke mendo selamat, diarahke kebenaran, diarahke sing apik-apik, tujuane napa? Mendo slamet dunya akhirat. Jadi kanjeng Nabi niku krana sayang kali kula jenengan. Coba Rasulullah terakhir ucapan yang dikatakan oleh beliau, ummati, ummati, ummati. Sapa ummati? Kita semua kan sing ngamale bejul-bejul niki dipikir Rasulullah. Allahumma. Bahkan kata Rasulullah, syafaatku bukan kepada orang-orang yang soleh saja, tapi syafaatku kelak di hari kiamat akan aku berikan kepada orang-orang yang punya dosa-dosa besar. Jadi besok kanjeng Nabi li nyafaati ora terus sing wong soleh-soleh klutruk ngono ora. Sing sarunge ngepir, klambine ngepir, klempluke abang. Nek ngono kuwi insyaallah sing cetha oleh syafaat. Tapi ana jatah liyane wong sing dosane gede-gede sing mahabbah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku insyaallah benjing oleh jatah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Jadi benih tertanam dalam jiwa kita, hati kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bekal keselamatan kita kelak di yaumil qiyamah. Allahumma nonton apa dawuh kanjeng Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi kan seneng kanjeng Nabi ya kumpul kanjeng. Sampeyan seneng karo Fir'aun ya seneng kumpul karo Fir'aun. Jadi kula jenengan innal musina qad ja'u li dzambi astaghfirun Allah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musina qad ja'u li dzambi astaghfirun Allah barang ya sayyidi
يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنبي أستغفرون الله. Wahai Rasulullah yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kami umatmu ya Rasulullah datang di majlis ini karena kami ingin datang ke makbarahmu di Raudhah di Madinah, tapi Allah belum memperkenankan kami ya Rasulullah. Kami hadir di majlis maulidmu ini ya Rasulullah adalah keinginan kami untuk kelak datang di majlismu ya Rasulullah di Raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma muga-muga sing sikit dereng iso ziarah kanjeng Nabi suatu saat iso ziarah kanjeng Nabi. Allahumma mau didoakan kali Ustaz Khairul Fatah, manzar ulama faka'anna manzar. Barang siapa yang berziarah kepada ulama maka seakan-akan kita ini berziarah makam Rasulullah. Tapi masih menggunakan ka'annama, koyo-koyo, seakan-akan, karena kita belum mampu untuk ke sana. Kerodohnya Nabi Muhammad SAW ketika di hadapan makam Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah. Maju sekedik. Di kalau semanten kulo pas pamitan mau pulang ke Indonesia, Masya Allah kan, kulo ajeng mungkur, kulo boten tega kan. Saya ingin selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulo ajeng mungkuri makam Rasulullah ketika pamit. Ya Rasulullah, izinkan kami suatu saat kembali lagi. Alhamdulillah pada saat itu 2019 saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Kulo kemutan mundur. Ajeng pamit ke makam Rasulullah, saya enggak berbalik. Tapi kulo mundur, ya Rasulullah, izin kami suatu saat ke sini lagi ya Rasulullah. Muga-muga sing hadir teng majelis niki saged ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diparingi lancar rezekine. Diparingi sehat badane. Sehingga waktu ziarah Mekah Madinah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Asal nomor 1 kan sampai di mahabbah kanjeng Nabi. Insyaallah suatu saat Anda akan dipanggil oleh Allah untuk berkunjung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kisah Neil Armstrong, kalau nggak salah namanya Neil Armstrong. Bukan Neil Armstrong. Neil Armstrong itu astro. Ketika di atas luar angkasa melihat bahwa di muka bumi yang bersinar terang cuma ada 2. Satu adalah Ka'bah, 2 adalah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainnya semua gelap. Semua gelap, tidak ada cahaya, kalah dengan pancaran nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalah dengan pancaran Ka'bah Baitullah. Semua terlihat gelap. Lampu-lampu padahal kalau menurut logika, menurut alam nyatanya Mekah Madinah itu masih kalah terang dengan New York Amerika Serikat. Karena di New York Amerika Serikat itu lampunya sudah beribu-ribu megawatt. Kalau di Mekah banyakan seperti itu di pojokan cuman banyak. Gitu ya. Timbang watan 10 watt. Tapi Rasulullah SAW apa pancarannya sampai tembus ke langit. Niki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Moga mau sholawat riyen tanpa musik sambil diresapi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
wasallam. Sepindah malih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kelak ketika engkau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke sisi Allah, kapan dan di mana kami bisa menjumpaimu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau akan jumpa bersamaku kelak di Al-Kautsar. Al-Kautsar, telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luasnya telaga Kautsar seberapa? Dalam hadis disebutkan masiratu syahrin. Perjalanan 1 bulan. Itu luas telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga pundi niki wadah selintang sedina tekan mubeng wis rampung. Niki luas telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tempuh jaraknya dari mulai ujung sampai ujung, itu adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masiratu syahrin, perjalanan 1 bulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man syaribal ma fil haudi, barang siapa yang minum 1 cebuk saja dalam telagaku, maka lanat na'u ba'daha abadan, tidak akan pernah merasakan dahaga selamanya. Nek aku wis bareng ngombe ngelak meleh, ngombe ngelak meleh. Tapi telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah kelak. Niki benjing muga-muga kula jenengan wagen pinanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten telaga Kautsar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini adalah hadiah dari Allah atas kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar, aku berikan kepadamu wahai Muhammad telaga Kautsar. Satu-satunya nabi yang dikasih oleh Allah telaga. Sebab kesuksesan Nabi Muhammad, keberhasilan Nabi Muhammad, ketaatan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadiah oleh Allah salah satu nabi yang punya haud atau telaga Kautsar. Nggih. Mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain hauduka safil mubarrak wirduna yauman nusyur. Mar'a wajhaka yas'ad, sapa sing weruh wajah Kanjeng Nabi bakal bejo. Weruh wajah Nabi tenggene asraqal nggih. Dipun dawakan mar'a wajhaka yas'ad. Yas'ad niku maknane bakal bejo. Wong sing melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejo. Dengan syarat atine iman. Nek wong kafir sabedina weruh Kanjeng Nabi atine benci ora bejo. Itu mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain, wahai mulia-mulianya kedua orang tua. Ya karimal walidain di sini berarti Rasulullah lebih mulia daripada kedua orang tua kita. Haduka safil mubarak, air telagamu kelak telaga Kautsar adalah telaga yang bersih dan sejuk. Wirduna yauman nusyur, sampaikan kami kelak di hari kiamat sampai di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
niku dimaknani sithik-sithik dengan maknane sing diwaca biasa maulid terus niki nek ngerti maknane muga-muga tambah yakin, tambah mantep ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Bahkan sahabat yang paling galak sekalipun, sahabat siapa namanya? Umar bin Khattab kondang, ya. Khattab kondang galak. Biyen saurunge mlebu Islam iku sengit karo kanjeng Nabi. Tapi Allah berbalikkan hatinya yang dulunya benci, justru kebalikannya menjadi cinta. Dan kalau sehari pun gak melihat Rasulullah itu Sayyidina Umar rindu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan kalau 5 menit saya gak melihat wajah Rasulullah, hatiku sudah rindu. Galau Bang, sampai 5 menit gak video call sama pacarnya galau. Tapi galonya sahabat kalau 5 menit saja nggak melihat Rasulullah galau. Maka indah setiap hari pemandangan para sahabat adalah melihat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sayyidina Umar orang yang galak pernah datang masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang dilihat Kang? Kasur corok niki Kang. Kasure tipis, kempes. Nggih. Gubuke niku napa meng papah kurma. Ora cor-coran, ora ternitan. Insyaallah. Sayyidina Umar menangis. Sampai ditanya Rasulullah, "Limadza tabki ya Umar?" Kenapa kau menangis wahai Umar? "Anzur ila baitik ya Rasulullah." Kami melihat rumahmu sengsara wahai Rasulullah. Kenapa sengsara? Aku melihat raja-raja Kisra, raja-raja dan raja lain punya rumah yang mewah dan megah ya Rasulullah. Engkau imam dunia akhirat, rumahnya seperti ini ya Rasulullah. Menangis Sayyidina Umar. Sampai nentu imam hurung api aja sengsara kan. Umay Rasulullah luwih elek timbang umay jenengan. Sampai gendeng rapat umay Rasulullah masalah dalam ini ku papah kurma. Kalau hujan sering bocor. Untungnya di Madinah jarang hujan. Kalau andai kan seperti di sini bocor. Akhir kanjeng Nabi ngendika, "Wahai Umar, apakah engkau tidak rela keindahan dunia ini diberikan kepada orang-orang kafir dan kita kelak akan mendapatkan keindahan surga di akhirat nanti?" Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena dunia hanyalah sementara dan sesuatu sifatnya sementara dan akan musnah dan sirna. Sing nom mau ning ganteng tuwek ya wis ora ganteng, sirna. Nom cewek zaman ingin cewek pacaran yayang-yayangan. Halo beb, lagi ngapain bebek? Tapi wis duwe anak 3 4 mesti emprot. Mana dulu sanjunganmu kepada pacarmu? Jare bojone, "Mas, sekarang kamu kok nggak pernah menyanjung-nyanjungku seperti dulu," jare. Lah yo siku emprot. Itulah dunia ini semuanya sirna, akan sirna. Bahkan andaikan dunia milik kita akan meninggalkannya. Bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Amal kebaikan kita semua. Allahumma muga kempal jenengan teng majelis niki dados bekal jenengan sowan nang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong sing slamet bejo nom-nom kados niki sabab ana ngendikane Rasulullah besok ada 7 kelompok di hari kiamat yang ketika matahari sejengkal dari kepala kita, bayangkan kan, dibayangkan sampean matahari kok sekilat sama kita, bisa membayangkan kita kuat gak? Dan lamanya berapa? Miqdari alfisanah, kira-kira 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun matahari sejengkal dari kepala kita. Apakah kita kuat? Kalau kamu kuat silahkan gak usah ibadah. Tapi kalau gak kuat ibadah manut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika kanjeng Nabi besok ono 7 kelompok, di antara lainnya adalah pemuda yang sudah gemar ibadah.
ket nom gelem ibadah, gelem majlisan selawat kodos niki, insyaallah besok batire padha panasan, srengenge sakilan, kula jenengan ngiyup nang burine Kanjeng Nabi nang isore ngaras. Allahumma alangkah indahnya bareng hidup andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran tanganmu ya Rasul. Dengan nembe maca ngoten niku, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngoten niku kula husnudzon berbaik sangka datang jenengan sedaya ahli swarga, jenengan sedaya ahli swarga, jenengan sedaya ahli swarga. Allahumma niki dasar kula ngendikane malaikat Jibril. Malaikat Jibril nate rawuh kanjeng Nabi, ya Rasulullah, man sholat alaika marratan wahidah sholat alaihi malaika. Sapa wong sing nate selawat dhateng panjenengan ya Rasulullah sepisan mawon, tiyang niku didongake dening para malaikat. Wa man shollat alaihi malaika, barang siapa yang pernah didoakan oleh malaikat, kana min ahlil jannah, kelak orang tersebut adalah calon-calon surga. Allahumma calon penghuni surga, calon penghuni surga. Dan kita tidak akan bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena pernah Rasulullah itu duduk-duduk di pintu surga besok. Terus Khazinatul Jannah, malaikat penjaga surga, namanya malaikat sinten? Malaikat Ridwan. Man anta? Ana Muhammad. Kata Rasulullah, saya Muhammad. Rasulullah, ya Rasulullah, aku diperintah oleh Allah tidak boleh membukakan pintu surga sebelum engkau masuk duluan ke surga. Jadi benjing nabi-nabi belum bisa masuk surga selama pintu surga belum dibuka untuk Nabi Muhammad SAW. Kula jenengan umat katut dimulyake dening Allah, lianna syarafana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisababi syarafi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjadi golongan umat mulia tidak lain karena kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Umat yang jadi melu dimuliake. Besok umat-umat mutaqaddimah la yadkhuluna al-jannah qabla ummati Sayyidina Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu belum bisa masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma muga-muga kula jenengan sing umat-umat keri, cilik-cilik, ngentutan, ireng, nggih. Bosene ngono barang nggih. Bebehi ngono barang. Semoga-moga benjing mlebu swarga kasih sadurunge umat-umat riyin sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-misku fahil misku fa lamma dzakarna Rasulullah.
Kalau kita nggak mendapat ridho guru kita, ilmu kita akan mahjub, terhalang, dan menjadi sebabnya ilmu tidak manfaat. Tapi meskipun sedikit, kalau menjadi ilmu yang manfaat, kita akan menjadi orang yang berguna, manfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Niki nek sing napa murid-murid, santri-santri ingkang nah niki. Nek nah. Santri nah wonten niki. Man ana siapalah kami, siapalah saya. Andaikan tanpa bimbinganmu wahai guru, kami tidak menjadi manusia yang sebenarnya. Bahkan mungkin andaikan tidak ada bimbinganmu wahai guru, wahai ustadi, wahai syekhi, andai tidak ada bimbinganmu, mungkin kami akan menjadi manusia hanya jisimnya, tapi akhlaknya mungkin lebih bejat daripada makhluk hewan. Nggih napa nggih? Jadi kita menjadi mulia karena ada bimbingan guru-guru kita. Mudah-mudahan guru-guru kita yang telah wafat ditempatkan di Raudhah Riyadil Jannah. Termasuk istri daripada guru kita Abu Yataif Rahmawardi yang baru saja dipanggil oleh Allah
Ummina Ummu Kulsum, mudah-mudahan sekarang sudah ditempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan guru-guru kita yang saat ini masih membimbing kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir wa batin, dipanjangkan umurnya agar selalu bisa membimbing kita ke jalan kebenaran, ke jalan kebaikan, mencari ridho Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dhahara dinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad. Dhahara dinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad. Ya halala kami, sungguh indahnya kami, sungguh bahagianya kami. Maknanya nggih, orang nana mengana ngoten niku. Sungguh bahagianya kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya sungguh bahagianya matur nuwun ya Rasulullah, Engkau telah jadikan kami sebagai umatmu. Bareng-bareng ya hanana, ya hana, yuk. Ya hanana, ya hanana. Ya Rasulullah, irfa' lana ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik